Ya, mungkin kalian langsung ngomong, udah bang gak usah gimmick-gimmick, gak usah acting-acting bang. Dan mungkin akan ada juga yang langsung bilang, actingnya keren, actingnya keren. Lo tau kenapa actingnya keren? Karena ini real anjing. Ini bukan acting. Jadi gua 2 jam ya, 2 jam gua udah ngomong kayak begini nih bos. Gua cek kan, kagak masuk anjing mic-nya. Jadi kita ulang lagi. Take 2. Take 5. Ya, mungkin pada saat ini kalian akan langsung ngomong, What the fuck is going on here? oke, pelan-pelan ya, gue ceritakan dari awal lagi bos ya. Film ini menceritakan seorang guru kelas bernama Justin Grundy nih ya. Suatu hari nih dia datang ke kelas, tapi kok cuma ada 1 anak nih yang datang nih, yang namanya Alex. Teman-temannya pada kemana? 17 anak lainnya kok kagak datang sekolah. Ya singkat cerita, ternyata 17 anak lainnya ini udah bukan kagak masuk sekolah lagi bos. Hilang bos ya, hilang kagak tahu kemana secara misterius. Dan pas dicek nih sama polisi di CCTV di setiap warga nih yang anak-anak hilang, ternyata satu kesimpulan, setiap anak dari 17 orang ini semuanya sama-sama mengalami hal yang aneh, yaitu pada pukul 2.17 dini hari mereka keluar dari rumah dan berlari dengan cara yang sangat-sangat creepy ya. Dan itulah film Weapons. Ulang lagi dong. Ya, meskipun kita masih di pertengahan tahun 2025, kayak tahun 2025 ini bisa dikatakan sebagai salah satu tahun terbaik di industri perfilman. Kenapa bang? Meskipun kita belum punya film-film MVP seperti Parasite di 2019 atau Oppenheimer di 2023. Oke, ini film kayaknya udah pasti nih kandidat nominasi Best Picture. Kita belum dapat film yang seperti itu di 2023. Di 2025 maksud gue. Di tahun ini belum ada yang kayak mencolok stand out banget ya. Paling Sinners lah ya. Cuman menurut gue juga belum ada di level yang kayak film-film tadi yang gue sebutin gitu. Cuman kenapa gue bilang ini salah satu yang terbaik? Karena kita secara average nih, variasinya menurut gue luar biasa loh gitu. Kita mulai dari misalnya adaptasi live action, gila, kita udah ditol-tolin sama Disney dengan SJW LGBT dan sebagainya, feminisme. Ya selama berapa puluh tahun kita ditol-tolin kayak begitu kan, kasih film sampah. Akhirnya kemarin How to Train Your Dragon live action, bagus banget, autentik ya. Film sports udah lama gak ada yang bagus, F1 ada. Atau misalnya superhero ya, yang orang bilang oh genre udah mati gitu kan, Superman ya kan, gila bagus, kurang bagus apa lagi. Animasi ya, kalau misalnya animasi Disney Pixar juga lagi flop, lagi nggak ada yang stand out ceritanya ya, milking terus kan. Sorry buat lagi saya 100 buat ya. Sekarang Cina menandingi Amerika, Neca langsung jadi animasi terlaris di dunia global sepanjang masa, lu bayangin anjing ya Neca. Nah horor pun juga sama. Ada Sinners kemarin ya, buat gua film terbaik tahun ini. Gua nonton 28 Years Later menggantikan Sinners jadi yang terbaik lagi tahun ini, sama-sama horor. Sekarang muncul lagi film Weapons. Apakah bisa menggantikan lagi film 28 Years Later sebagai film terbaik tahun ini dalam kategori horor? Ini yang pengen gua bahas ya. Gimana ya? Please, ini sebenarnya gue tadi lagi-lagi di take pertama udah gue sebutin lah ya, udah gue bilang ke kalian please ya, buat PH-PH yang tiap minggu spam terus ya, film horor lokal mampus lo ya, thread viral, kisah nyata, mampus lah buat aja terus anjing tiap minggu, ditaruh tuh di bioskop ya kan. Tolong nih PH kayak gini buat the power of netizen, tolong di tag-tagin tuh PH, tolong kirim video saya ke mereka. Tonton video ini Weapons. Tonton film ini maksud saya ya. Weapons, tonton. Ya, kenapa? Karena biar mereka gak usah alasan lagi. Ya, pasti mereka alasan. Ya, kita kan supply and demand industri nih, bro. Ini kan perusahaan juga nih kita. Gitu kan PH nih. Pasti bilang kayak gitu. Ya, orang netizen kita maunya yang klinik-klinik, yang Jawa-Jawa, yang dukun-dukunan, santet-santetan. Tolol. Lu kira film ini tentang apa? Santet ya. Rotten Tomatoes 100% bos. Santet bos, gila nggak lo? Cek. Lagi-lagi bukan masalah film horor kita yang temanya dukun-dukunan, santet-santetan terus, klinik-klinikan, supranatural, bukan. Ya jadi masalah ya, lu kalau misalnya film santet tapi secara penulisan di ending filmnya tiba-tiba si karakter utama baru inget, oh iya
Gua masih punya daun kelor di kebun belakang tuh. Kita pakai aja nih buat menghilangkan efek santet. Ending. Yang tolol siapa? Penulisnya, bukan temanya, bukan konsepnya. Penulisnya yang bego gitu loh. Ya, lagi-lagi kita bukan, gue tuh nggak setuju kalau misalnya kalian boykot horor mulu. Kita nggak bisa tiba-tiba Indonesia jadi kayak oke, kita bikin superhero, tiba-tiba kita jadi nomor 1 nih masalah superhero di Asia Tenggara gitu dengan Bumi Langit. Kita nggak bisa jalan pintas instan kayak begitu. Nggak. Kita dari dulu kekuatannya adalah apa? Horor. Budaya kita horor. Anak kecil ya dari kecil dari doktrin jangan lewat pohon beringin ya, itu horor udah dari kecil bos ya. Jadi nggak bisa dihilangin budaya. Yang bisa kita lakukan apa? Mengemphasize itu gitu. Kita tekankan dengan apa? Dengan film yang bagus ya kan. Kita kuatkan gitu, sundel bolong, pocong, keluarin aja semuanya ya, kuyang keluarin aja ya kan. Kita selalu bisa lebih bagus kalau penulisannya bener gitu. Nah contoh film ini ya, santet-santetan gitu, mistis ya, ada yang muntah darah juga ada di film ini. Keren nggak? Keren gitu. Serem nggak? Serem. Dan gilanya lagi apa, film ini lu mau horor apapun ada dah ya. Lu mau psychological horror ala Get Out gitu kan, ada. Lu mau apa, social horror, kritik sosial, ada juga di sini. Ini kental banget. Folk horror ada ya, jelas. Ini tadi gue bilang santet-santetan ya. Surrealis ada juga, simbolisme yang kental gitu, distorsi realitas dan sebagainya banyak ya. Slasher lu maunya darah bang. Gua kalau nggak ada darah gua nggak bakal takut bang. Pokoknya gua mau yang sadis, yang gore, yang brutal, ada banget bro ya. Sampai ending nonton aja, pantengin aja tuh ya, muka dihancur-hancurin tuh, lihat aja lah di film ini. Atau lu pengennya horor yang misteri bang, gue gak main horor banget, tapi gue pengen yang lebih ke thriller. Gimana bang pendekatannya misteri, kita mencari tahu sesuatu gitu. Ya ini tenang kan, gue udah cerita tadi kan, 17 anak hilang atau kemana. Ya kita cari tahu, ini dikasih misteri box di awal, kita bongkar di bagian akhir, misteri kan. Bahkan kalau lu nyari horor komedi pun ada juga. Ini yang menurut gue cukup unik ya dari film ini gitu. Kemarin gue nonton di bioskop, gue inget banget, ngakak semua. Gila, nonton horor tapi ngakak. Tapi beda sama agak lain yang memang fokus sentralnya tuh di komedinya ya. Horor tuh kayak pemanisnya lah. Nah ini kebalikan, ini horornya komedinya yang jadi pemanis. Tapi apakah komedinya membatalkan rasa takut yang dibangun? Itu yang biasa terjadi kan, itu biasa yang bikin film horor komedi gagal. Tapi enggak, itu tidak berlaku di sini. Komedi tidak membatalkan, tapi justru mengamplify. Justru ini menjadi katalis untuk memperdalam ketakutan yang dihadirkan film ini. Ketawanya itu yang akan lu rasakan, terutama termasuk ke endingnya nanti, bagian kejar-kejaran. Lu lihat aja sendiri sampai akhir, yang bisa bikin kayak damn gitu di bagian endingnya, kayak what the fuck is this gitu kan. Itu pokoknya endingnya ini tuh mixed feeling gitu, kayak lu ketawa itu ketawanya bukan yang kayak nggak, bukan yang kayak gitu, tapi ketawanya tuh kayak oke. Ya kayak ya gitulah, muka itu kayak ini aneh banget tapi oke, lucu tapi kok gini sih gitu. Ngerti gak sih perasaannya kayak gitulah. Gue yakin banget di ending film ini lu akan merasakan rasa lega, rasa puas, rasa ngeri, rasa lucu, rasa jijik di saat yang bersamaan nih. 5 rasa di satu film. Lu bayangin aja ya. Nano aja kalah bos. Permen nano 3 rasa doang kan, asam, manis, asin tuh ya. Ini 5 tuh ya, komplit tuh. Tapi apakah itu rasa campur aduk yang kayak gado-gado yang merusak esensi film? Enggak, justru menguatkan esensi filmnya, sih rasa nggak nyamannya itu. Makanya gue udah nggak heran lagi Jordan Peele ya, kalau kalian nggak tahu ya, siapa sih yang nggak tahu Jordan Peele ya. Kalau kalian pernah nonton shownya Key and Peele itu ya, kocak banget tuh dua ya. Dan si Peele ini kan ya dulu memang komedian, terus dia bikin film pertama tuh Get Out, kalau kalian tahu itu bagus banget. Chores have become my sanctuary. Bahkan langsung masuk nominasi Best Picture ya. Cuman 1 dari 6 film horror sepanjang masa yang masuk Best Picture film terbaik tahun itu ya Jordan Peele gitu kan. Nah dia bikin film Us, dia bikin film Nope gitu. Jadi komedian jadi sutradara horor gitu ibaratnya. Nah si Jordan Peele ini sampai ngamuk-ngamuk, marah-marah, mecat manajernya sendiri. Karena apa? Karena dia gagal mendapatkan hak produksi dari naskah film Weapons ini gitu. Jadi ceritanya
ketika naskah Weapons ini pertama kali muncul di publik, dirilis tahun 2023, si Jordan Peele ini udah ngebet banget pengen dapetin naskah ini buat dia jadiin film. Kenapa? Karena ini sejalan dengan visinya dia dan dia yakin di masa depan ini bakal sukses banget nih film Weapon. Ya terutama ya kalau lu, makanya gue tuh nonton film Weapons ini ya langsung keinget Jordan Peele. Karena vibes-nya tuh mirip banget. Dan ini kan penulisnya tuh si Zach Cregger ya. Dan Zach Cregger tuh juga kebetulan sama nih ya, punya karir yang mirip-mirip. Awalnya komedian yang stylenya tuh absurd, tapi dia mencoba untuk bikin film perdananya langsung film horor Barbarian. Kalau kalian nonton 2022. Nah dia bikin lagi film Weapons, bagus lagi gitu kan. Nah makanya si Jordan Peele tuh ngebet banget lah, pengen banget nih naskah. Tapi ujung-ujungnya dia kalah bidding war sama PH lain gitu. Makanya dia sampai ngamuk, mecat manajernya sendiri. Lu bayangin aja. Dan yang bikin film Weapons ini kerasa jadi semakin spesial sebagai film horor karena rasa takut yang disampaikan tuh nggak cuma pakai satu metode, satu treatment, satu cara gitu. Lo kalau perhatiin masing-masing sutradara kan punya style masing-masing. Misalnya Ari Aster nih, sutradara modern yang sekarang dianggap ya salah satu yang terbaik ya. Lo kalau nonton Hereditary atau Midsommar itu literally satu treatment aja untuk bikin kita takut, tapi memang works banget gitu ya. Yaitu dengan cara apa? Momen-momen yang unsettling, bikin kita nggak nyaman supaya nonton film. Atau misalnya Robert Eggers yang dengan beda lagi tuh, dengan simbolisme filosofinya ya kan, treatmentnya dia film The Witch, Nosferatu, Lighthouse, itu Robert Eggers. Nah tapi untuk film Weapons ini tuh semuanya ada gitu. Rasa creepy-nya ada, suspense unsettling ada, tapi jump scare pun ada. Ini unik-unik nih. Kalau misalnya kayak Ari Aster tuh nggak mau kan dia jump scare, bener-bener minim banget lah. Kalau bisa nggak ada tuh sekalian jump scare. Nah di sini ada loh, banyak lagi. Berapa? 5 ada kali jumpscare, beneran ada anjing. Nah tapi bukan artinya kalau makin banyak jumpscare makin jelek filmnya. Jadi gue tuh bukan orang yang anti sama jumpscare. Meskipun lagi-lagi gue sering ya kritik film horror lokal, karena ya kalau itu beda cerita lah. Buat horror lokal yang tiap 10 menit nyepam jumpscare. Gue juga pernah ngobrol sama salah satu produser. Literally dia ngomong sama gue, pokoknya memang gue maunya 10 menit sekali ada jumpscare, karena demandnya kayak begitu. Ya emang gue ngerti juga sama masyarakat kita gitu, kayak apa enaknya gitu lu nonton tiap detik jang jeng capek gitu kan. Udah patternnya sama, patternnya panning hilang, dar ketebak gitu. Seni dari jump scare adalah sebuah efek kejut dari sesuatu yang tidak bisa diprediksi. Ketika lu udah tahu formnya, ketika lu tahu patternnya 10 menit sekali kayak gitu, lama-lama lu bisa prediksi dan otak lu udah memvisualkan di kepala lo gitu, udah memetakan oke jumpscare bakal di sini dan itu udah nggak bakal jadi sesuatu yang menyeramkan lagi. Nah berbeda dengan film ini, meskipun jumpscare ya bisa bilang 5 kali, tapi 5-5 benar-benar ditaruh di titik yang tidak terprediksi sama sekali. Dalam artian bukan momennya sih, lebih tepatnya penyampaian jumpscare-nya. Gua kemarin di bioskop bener-bener tangan gue tuh gue begini loh, beneran kemarin saking tegangnya dari awal film. Gue meres tangan gue gini, kayak gue tahan. Mungkin buat kalian yang baru nonton gue pertama kali mungkin oke, normal dong, itu mah masih bagus. Enggak, gue tuh orang paling nggak takutan sama setan atau jumpscare, atau biasa aja lah gitu. Gak gampang dikagetin, gak gampang takut lihat apapun. Ya lo sebutnya 3 kali bisa datengin Samex. Mana lo Samex? Takut banget. Bahkan gue pas masih SD aja, pas syuting dulu sinetron Jagoan Silat tuh, main sama Om Berry Prima, Nana Mirdad gitu ya. Waktu itu kita pernah challenge gitu, masuk ke hutan Cibubur ya kan. Nggak ada yang berani, Om Berry Prima nya kagak berani. Langsung gitu. Gue masih SD, kelas 5 SD, gue masuk ke tengah hutan jalan sendiri. Karena gue gak takut sama sekali dari dulu. Tapi di film ini pak, ada satu jumpscare tuh, gue kelepasan, gue teriak anjing. Beneran loh pak. Untung di saat itu bioskop juga lagi kagetnya juga sama, barengan rame gitu, wah gitu, semua pada teriak juga. Jadi ya, gue kagak malu lah. Cuman nih kemarin tuh unik juga tuh, gue di bioskop kemarin rasanya bukan kayak lagi nonton bioskop, tapi lebih kayak ke main roller coaster di Dufan. Ya pokoknya lagi-lagi gue bukan anti jumpscare, tapi film itu harus tahu kapan naruh jumpscare. Timingnya harus bener, harus tahu kapan harus bisa nahan napas penonton, kapan gak usah masukin musik. Kalau kita kan kebiasaan udah musik udah kemana-mana kan, musik udah berisik dari awal, udah grande ya, kayak monoton, grafiknya bener-bener di atas terus gitu. Kalau misalnya ini bener-bener kayak
pintu diketok aja udah kayak anjing, ayolah cepetan selesai lah gitu. Kita udah dibuat kayak begitu. Kenapa? Karena sunyi, hening, shotnya, angle juga tahu kapan harus tarik kamera, kapan harus zoom pelan-pelan, ya kan, kapan harus smash cut, pindah transisi ke yang lain gitu. Tahu kapan harus panning, kapan harus dolly zoom, sinematografinya paham, editornya juga paham, scoring musiknya juga paham, kapan harus dibikin ala-ala yang kalau kalian nonton Indiana Jones ala yang gitu kan, ya, laba-laba pertama kali di Indiana Jones gitu, musik-musik seperti itu placementnya tepat lah gitu. Jadi kita bener-bener dimainin secara psikologi sama film ini gitu. Gini lah, gampangnya deh, gue kasih contoh sederhana. Ya misalnya gue lagi di mobil nih, ya kan, kamera di sini ya, kamera di sini pak, ya kan. Terus ini ada jendela mobil nih di sini, lu lihat dari dalam mobil. Terus ada pembunuh dari sini deketin gua bawa pisau. Oh, kita dudar dong. Wah, gimana nih kan? Habis itu pembunuhnya pasti kan dilewatin, set lewat ternyata. Nah, biasanya terjadi apa? Kalau kamera masih diam di situ, artinya apa? Artinya masih ada sesuatu, ya dong. Patternnya kita udah berkali-kali nonton film, kita udah bisa memetakan gitu. Yang terjadi pasti pembunuh ini pasti balik lagi dan keluar suara jeng gitu kan, keluar dari jendela jeng. Nah, gitu kan, paling dari sini muncul gitu. Ya, mainstream. Tapi tidak berlaku sama film ini, bos. Lo mau tahu apa yang terjadi di film ini? Ya, ini pembunuh nih, set gitu kan. Oh, pisau nih, set. Lewat, kosong gitu kan. Oke, kita tunggu dong. Ada apa dong? Ada apa? Bukan jeng, bukan suara jeng yang keluar, tapi suara jegrek. Pintu mobil belakang kebuka, anjing. Jadi si pembunuhnya ke belakang lewatin buat buka pintu. Ngentot, anjing. Itu bener-bener gak usah suara kenceng pun, cuman suara jegrek aja. Itu satu bioskop kemarin. Beneran loh. Termasuk gua. Anjing. Gua langsung kayak shh. Itu apa? Kita udah ikut, kita udah masuk ke dunia filmnya. Cuman lewat sebatas sound effect. Shot statis, sound effect jegrek. Itu jumpscare yang jenius. Gak perlu suara kenceng-kenceng gitu loh. Jadi film ini tuh benar-benar berhasil membalance antara jumpscare sama suspense. Karena horror itu cuma dua, cuma terdiri dari jumpscare, suspense. Udah mainin dua ini, jadilah film horror gitu. Ada yang memilih cuma pakai jumpscare doang kayak film kita. Ada yang juga yang benar-benar pure suspense gitu, kayak misalnya ya biasa thriller tuh David Fincher, Alfred Hitchcock, jarang tuh jumpscare tapi bener suspense-nya dapat gitu. Nah film ini balance-nya dapat, jumpscare dapat tapi suspense pun kayak misalnya orang cuma sekedar masuk supermarket, kamera kita ngikut dari depan, kita ngikutin orangnya tuh masuk ke lorong supermarket, itu kan masuk pindah lorong, belok, kamera ngikut lagi, belok ngikut lagi gitu kan, long take, nggak ada cut. Tapi kita dari belakang tahu nih ada orang kok yang tergesa-gesa buru-buru kayak pengen melakukan sesuatu terhadap orang yang kamera kita ngikutin ini nih gitu kan. Jadi di belakang tuh set, ngapain nih anjing, kita itu long take tuh, bener-bener kita anjing nih orang mau ngapain, set kamera ikut, set orang belakang ngikut, set ya kan, set ikut lagi. Itu apa? Suspense gitu. Jadi nggak perlu selalu pakai harus cara yang gore, yang brutal. Ada gore, nanti lihat aja, sadisnya gila banget, lumayan blak-blakan ya, lumayan ngeri gitu. Kalau belum nyari yang brutal ya, tapi nggak cuman itu gitu. Pendekatan elegannya juga ada di film ini. Kayak misalnya cuman wide angle, pintu kebuka sendiri ya kan. Di balik pintu hitam doang tuh anjing, pintu gelap. Terus kita sebagai penonton kayak itu shot statis begitu doang, cuman kayak anjing bisa 10 detik kali itu diem dong ngek. Cuman kita ngeliatin pintu hitam doang anjing. Otak kita, imajinasi kita udah kemana-mana. Oh anjing ini apa nih? Itu artinya kita udah masuk gitu. Anjing ini apa nih? Kita udah udah ada yang begini, udah ada yang ya kan, kita cuman pintu doang. Pintu kebuka udah gitu doang. Gitu. Dibikin lama gitu statis. Itu kerennya film ini. Terakhir ngomongin villain ya. Ini villain juga menurut gua akhirnya udah lama banget gua nggak ngeliat ada satu villain yang ikonik lagi kayak dulu. Kalau kalian inget masa keemasan slasher, genre pas dulu masa-masanya franchise slasher tuh kayak misalnya Michael Myers di Halloween, Freddy Krueger di Nightmare on Elm Street, atau misalnya Leatherface di Texas Chainsaw Massacre, Jigsaw di Saw, itu kan semuanya pas masa-masa slasher ya. Selalu punya karakter villain yang ikonik ya kan, pembunuh berantai gitu yang di milking terus kan film-filmnya tuh ya, dan itu jadi cult, jadi bahan, jadi pop culture gitu ibaratnya. Semua orang cosplay Michael Myers, topengnya dijual gitu. Nah kita kan udah nggak ada ya film-film kayak gitu ya. Terakhir Longlegs itu nggak terlalu gimana-gimana banget juga, udah psikologi lah sekarang arahnya gitu. Nah sekarang
di film ini ada lagi nih villain yang menurut gue cukup ikonik ya, dan actingnya keren banget. Gila, mikro ekspresinya, detailnya, creepy-nya, ngeri, bikin kita bener-bener bulu kuduk merinding, dan kita juga kesel sama karakternya. Kita villainnya tuh bener-bener bikin kita emosi gitu lihat. Bener-bener ya paket lengkap lah nih film gitu. Are you watching? Ya, gitu aja. Sebenarnya tadi kayak lebih panjang deh. Cuman capek anjing ya, gue udah ulang 2 kali nih video. Cuman ya ya ini juga supaya kalian nggak terlalu terlalu dapat banyak bocoran gitu. Ini udah non spoiler. Sisanya kalian rasakan sendiri experience-nya ya. Kalian temukan sendiri jawaban misteri box di awal. Ini anak-anak kemana ya, ada sebuah plot twist yang ya sebenarnya arahnya bukan ke plot twist lah ya, meskipun ada red herring ya, kasih petunjuk ke karakter ini, oh ternyata bukan dia, karakter ini bukan dia ya, biasalah klasik film-film misteri kan kayak begini kan. Dan ya ada kelemahannya, penyakit film-film misteri box kayak gini adalah apa, ketika pembongkaran, ketika udah dikasih tahu nih apa yang terjadi, biasa tension turun gitu kan, jadi template biasa ya. Meskipun film ini tetap berhasil membuat sesuatu yang berbeda ya, yang sesuatu yang kita nggak pernah lihat kayak tadi itu, rasa ketawa tapi rasa aneh itu ya cuma di film ini gitu. Ini unik banget, makanya termasuk yang terbaik, meskipun lagi-lagi tense horornya memang agak menurun di bagian akhir setelah semuanya terbongkar ya. Di awal sih anjing bener-bener kagak bisa napas lu anjing nonton film ini ya. Final score yang bisa gua kasih untuk film ini adalah 9,1 alias top Marco top. Ah gila men, ini udah keberapa kali ya gue kasih top Marco top ini, udah nge-spam top Marco top tahun 2025. Let's go bro, kebangkitan industri perfilman nih ya, mantap. Indonesia mantap, internasional juga lagi bagus-bagusnya, keren sih. Cuman ya buat gue kalau tanya bagusan ini tuh Sinners, kalau gue prefer ini daripada Sinners. Meskipun levelnya sama ya, ini sama Sinners sama 28 Years Later sama, orang bedanya cuma 91, 92, 93 ya, pokoknya levelnya sama lah. Nggak, itu benar-benar masalah preferensi dan ya subjektivitas lah sisanya gitu. Dan kalau gua ya Sinners benar-benar satu scene, memang ada satu scene dewa di Sinners gitu yang melebihi semua scene di Oppenheimer. Buat gua gila banget tuh scene. Tapi secara overall gua masih prefer ini sih, secara average, secara keseluruhan film gitu. Tapi 28 Years Later masih di atas film ini kalau buat gua. Kalau misalnya nanya ke gua kenapa nggak 9,5 aja dah sekalian nilainya bang, ya karena kelemahannya tadi menurut gue dengan tema yang seperti ini memang pasti tension nurun. Kalau misalnya kayak The Silence of the Lambs itu beda tuh, itu baru good 10/10. Kenapa? Udah dibongkar tambah lagi naik, bongkar tambah lagi naik, tension tuh nggak turun-turun, gila bener-bener build up-nya enak semuanya ya. Itu perfecto Mamma Mia Legato tuh kalau Silence of the Lambs ya. Ini belum level di itu, tapi untuk tahun ini sih sekarang lagi mau syuting kayak orang gila ya. Ini di jam 2 subuh ya, tunggu semua orang lagi tidur. Sekarang kita lari ke arah sana ya dengan baju yang super duper aneh anjing, ntar kayak orang dikira ODGJ gue kalau satpam gue lihat anjing.